Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024 merupakan pekan biasa yang keempat. Hari ini Gereja Katolik memperingati pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bacaan yang hendak kita baca pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas. Kita nanti akan membaca secara singkat, yaitu dari Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 32. Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita bersama-sama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Tuhan, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak duduk diam, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Taurat. Semua anak lelaki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui firman yang kita baca pada pagi hari ini, kita paling tidak belajar 2 hal. Yang pertama, keluarga kudus Nazaret, yaitu Yusuf, Maria, dan Yesus, adalah keluarga yang taat akan aturan agama dan adat istiadat bangsa Yahudi, bangsa di mana mereka berada. Maka mengikuti aturan agama dan adat istiadat saat itu, mereka juga menyerahkan anak Yesus atau
Yesus yang masih kanak-kanak itu kepada gereja atau di dalam bait Allah. Yang kedua, penyerahan anak kepada Tuhan juga merupakan simbol bahwa orang tua sepenuhnya menyerahkan pertumbuhan, masa depan, perkembangan dari anak yang ada di dalam keluarga untuk mendapatkan tuntunan, bimbingan, dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan anak tersebut. Demikian juga yang dilakukan oleh keluarga kudus Nazaret. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tentulah kita di dalam kehidupan kita, orang tua kita juga mengikuti aturan-aturan atau adat istiadat yang ada di dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan juga kita pun diserahkan kepada Tuhan sejak kita lahir. Maka mari kita sebagai anak dan remaja misioner mengikuti juga semua aturan-aturan yang ada di dalam hukum-hukum gereja maupun adat istiadat yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita dengan taat dan beretika dalam kehidupan kita. Kita juga menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan agar hidup kita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk panggilan perutusan kita supaya kita juga taat dan dengar-dengaran setiap waktu, sepanjang waktu, bahkan sepanjang hidup kita akan kehendak Allah bagi kita masing-masing. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang selalu taat akan kehendak Tuhan. Mari kita tutup permenungan kita dengan bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah apa yang menjadi tugas dan segala kewajiban kita selesaikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dengan baik. Semoga dalam segala tugas kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa untuk selalu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, membagikan sukacita dan kegembiraan kepada semua orang di sekitar kita. Dan tentu saja semangat misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.